Datun lil ghaib. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang mengurus, yang memimpin, yang menjalani dalam setiap hal kepada perempuan, artinya kepada istri. Yaqumuna 'alaihinna qiyamal wallati 'ala ra'iyah. Artinya mengajak, mengurus istrinya kepada qiyamul wallah, yaitu tentang wilayah, sebagaimana wilayahnya seorang hakim kepada rakyatnya. Jadi anggota keluarga, anak istri itu bahagian daripada rakyat. Yang menjadi pemimpin adalah bapaknya, adapun kepala keluarganya. Wa'ulila dzalika bi amrayni, alasannya ada dua, wahabi wa kasabi, ya, yaitu mengenai wahabi artinya pemberian dan usaha. Kemudian dalam firman Allah dilanjutkan dengan bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan karunia Allah yang diberikan kepada seseorang ataupun kepada laki-laki, ba'dahum 'ala ba'd, artinya untuk mewilayahkan sebahagian mereka kepada sebahagian. Bisababi tafdhilihi rijali 'ala nisa, karena lebihnya laki-laki terhadap perempuan, bigamalil aqli wa husnil tadbir, karena laki-laki sanggup diberikan oleh Allah akal yang sempurna dan bisa mengatur rumah tangga yang lebih baik. Wa mazidil quwwati fil amali wa ta'at, dan lebihnya laki-laki terhadap perempuan yaitu dengan berbuat dan bekerja, wa ta'ati, dan taat kepada perintah. Walidzalika khussu bin nubuwati wal imamah wal wilayah wa iqamati syairi was syahadah fi jam'il qadaya. Sehingga laki-laki ini yang dikhususkan, yang dibolehkan untuk sebagai utusan Allah, yang menjadi seorang nabi ataupun rasul, yang menjadi imam juga laki-laki, yang mewilayahkan ataupun yang memimpin dalam satu wilayah juga laki-laki, wa iqamatis syair, dan untuk mendirikan syiar, wa syahadah, dan saksi fi jam'il qadaya, pada sekalian hukum. Wa wujubil jihad, dan wajib melaksanakan jihad, yaitu berperang fi sabilillah, wal jum'ah, dan wajib Jumat. Itu semua ikatannya kepada laki-laki, perempuan enggak. Jadi enggak ada perempuan yang menjadi sebagai pemimpin yang sebenarnya. Walaupun pada zaman sekarang terjadi emansipasi, artinya perempuan disamakan martabat dengan laki-laki, padahal secara hukum agama tidak ada. Tetap laki-laki yang mewilayahi, adapun yang memimpin seorang perempuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ini? Ya. Jadi dalam bab fadilat rijal 'alan nisa, tentunya bahagian-bahagian yang mewilayah adapun yang memimpin, itulah Waalaikumsalam, ya, hal-hal yang berkaitan dengan tauliyah semuanya adalah terkhusus kepada laki-laki. Kemudian ada riwayat Anna Sa'ad bin Rabi' ahadun nuqaba Ansar nasarat alaihi imra'atuhu Habibah binti Zaid ibnu Abi Zubair walata ma'aha fantalaka biha abuha ila Rasulullah SAW fasakahu wa qala Rasulullah lanaqtassu minhu fanuzilat faqala aradna amran waradallahu amran walladhi aradallahu khair. Jadi pernah kejadian Sa'id bin Rabi', beliau salah satu daripada nuqaba, artinya pemimpin orang Ansar, nasarat alaihi imratuhu. Terjadi nusud, nasazat alaihi, nusud perempuannya Habibah binti Zaid. Habibah istrinya. Habibah ini nusud artinya melawan ataupun tidak taat kepada suami. Kalau tamaha, sehingga dilontarkan kalimat-kalimat yang berbentuk nasihat kepada istrinya. Fatalaka biha abuha, maka kembalilah perempuan itu kepada bapaknya dan mengadu kepada Rasulullah SAW. Fasakahu. Maqala alaihi wasallam,
jawaban daripada baginda Rasulullah SAW, la naqtasu minhu. Jadi ini bagian daripada kekurangan daripada perempuan, sehingga diturunkan ayat aradna amran wa aradallahu amran. Kami menginginkan satu urusan, Allah menentukan urusan yang lain. Waladhi aradallahu khairun, tapi tetap yang tembus adalah urusan Allah. Allah yang yang menentukan segala hukum dan segala ketentuan, dan hukum Allah yang berbeda. Maka di ujung ayat fasaliyatu qanitatun, maka yang menjadi perempuan yang saleh itu akan menjadi qanitat, artinya muti'atulillah, taat kepada Allah, qaimatun bil azwaj, juga menjaga hak kepada suaminya, karena banyak sekali hak-hak yang berkaitan dengan suami. Hafizatul lil ghaib, kemudian perempuan yang sudah bersatu sebagai istri, hafizat, memelihara ketika gaibnya seorang suami. Ketika suami melakukan safar yang jauh ataupun pergi kemana, tentu perempuan yang tinggal di rumah menjaga harta suami, juga menjaga anak dan segala yang berkaitan dengan suami. Bimahfadallah, dengan barang yang diberikan ataupun yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjuki bahwa dalam hal ayat, pentafsiran ayat tadi menunjuki ar-rijalu, laki-laki tetap pada posisi derajatnya lebih tinggi daripada perempuan. Maka tidak boleh kita balik sebenarnya. Kita harus menjalankan sebagaimana aturan agama. Jadi jangan, walaupun memang sudah diproklamirkan tentang emansipasi wanita, menyamakan kedudukan dan derajat, tapi tetap di mata Allah, yaitu laki-laki lebih daripada perempuan. Jangan kita lihat sesuatu yang nadir ataupun yang jarang terjadi. Apabila ada mungkin dalam satu wilayah perempuan lebih tinggi martabatnya, yaitu menjadi seorang pemimpin, tapi itu bukan atas jalur agama, tapi di luar daripada jalur agama. Kemudian ada satu riwayat daripada Abu Lis an Fudhil bin Ubaidah annahu qala dakhala rajulun fa shalla salatan fa qala Allahumma ighfirli warhamni, fa qala Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi ajalta ayyuhal musalli idza shallaita fahmidillah bima huwa ahluh wa shalli alayya. Jadi ada seorang laki-laki masuk kepada baginda Rasulullah SAW, fa shalla salatan, maka melakukan salat. Kemudian setelah salat mengatakan Allahumma firli warhamni, ya Allah ampunkanlah bagiku dan rahmatkanlah bagiku. Wa qala Rasulullah sallallahu taala alaihi, Rasulullah mengatakan kepada ajalta ayyuhal musalli, engkau menyegerakan wahai musalli yang melaksanakan sembahyang, idza shallaita faqum. Jadi jangan ketika kita setelah salat langsung bangun, ada pun berjalan. Tapi bagaimana ketentuannya? Idza shallaita faqud fahmidillah. Apabila engkau telah selesai daripada salat, maka faqud, duduklah sebentar, fahmidillah, memuji kepada Allah, memuji Allah. Kemudian bima huwa ahlu wa shalli alayya, kemudian engkau berselawat kepadaku. Jadi menunjuki bahwa salat itu sangat besar fadilahnya. Setelah salat kita memuji Allah, kemudian kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi keberadaan kita sekarang yaitu di bulan Rajab. Ini yang sangat banyak mengandung fadilah dan pahala apabila kita melaksanakan selawat ataupun membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ar-rijalu qawwamu 'alan nisa, pentafsirannya maslutun ala ta'dibihim wa umurihim. Jadi laki-laki yang memimpin, yang menguasai, yang mengerasi di atas ta'dib bihinna, artinya memberi adab kepada perempuan dan segala urusan mereka. Kewajiban kita sebagai suami, apabila seorang laki-laki sudah menikah, tentu istrinya itu akan menjadi tanggung jawab bagi dia dunia akhirat. Bukan hanya kita memberi nafkah, bukan hanya kita memberikan adab dalam dunia, tapi kita wajib memberikan ilmu agama. Ini sudah tanggung jawabnya seorang suami. Dia wajib untuk mengajari istrinya tentang yang wajib, hal-hal yang wajib seperti sholat, puasa, kemudian mengajarkan yaitu sesuatu yang diharamkan, seperti jangan melakukan perbuatan zina, juga jangan dia melakukan perbuatan mencuri ataupun minuman keras dan segala macam yang dilarang oleh agama. Wajib itu terhadap suami untuk memberikan ilmunya.
Kalau suami tidak mampu, maka wajib mengajak istrinya ataupun mencari seorang guru yang mengajari. Itu tugas yang kedua. Apabila seorang guru juga tidak datang ke rumah, berarti dia boleh dan wajib memberikan waktu kepada istri untuk mencari ilmu agama. Kalau enggak, tidak terlepas dalam menjawab kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena kita sebagai seorang pemimpin. Wa ruwiya an Anas bin Malik annahu qala Rasulullah sallallahu al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shama syahraha wa hafizat farjaha wa ata'a zawjaha tadkhulu min babin sa'at min abil jannah. Ini dalam bab kelebihan seorang perempuan. Kata Rasulullah, al-mar'ah, seorang perempuan idza shallat, melaksanakan salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, memeliharakan kemaluannya, wa ata'a zawjaha, mengikuti perintah daripada suaminya, tadkhulu min babin. Dia di hari kiamat nanti akan diberikan jalan oleh Allah, jatahnya masuk ke dalam surga barang mana pintu yang dia kenali. Rawahu Abu Naim an Abdurrahman bin Auf annahu qala alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan al-mar'atu shalihah khairun min alfi rajulin ghairi shalih. Bila terdapat seorang perempuan yang saleh, taat kepada Allah, taat juga kepada suaminya, juga berbakti kepada dua orang tuanya, khairun min alfi rajulin, dia lebih baik daripada 1000 laki-laki yang lain. Ghairu salih, yang tidak saleh. Wa ima imratun khadamat zawjaha sab'a ayyam ughliqa anha sab'u alulinnar. Barang mana seorang perempuan berkhidmah kepada suaminya dalam masa 7 hari, dalam masa 7 hari dia berkhidmah, betul-betul dia menjaga kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya. Ughliqat anha sab'atu abinar, maka dia akan dikunci pintu surga yang 7 hari, 7 pintu surga dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia tidak ada jalan untuk masuk dalam neraka. Di apa? Abu-abun nar adanya dikunci 7 pintu neraka. Jadi dia tidak diberikan jatah untuk masuk neraka. Pasti dia dimasukkan dalam surga. Wa futihalha samaniyatu abil jannah, kemudian dibukakan bagi perempuan tersebut 8 pintu surga. Tadkhulu min ayyihasya'at bi ghairi hisab. Dia akan masuk ke dalam surga Allah dengan tidak diawali dengan hisab, tidak ada hitungan-hitungan. Begitu kelebihan diberikan kepada seorang perempuan yang saleh. Sebenarnya kalau seorang perempuan ingin mendapatkan surga Allah dari zat Allah, itu lebih gampang daripada kita sebagai seorang laki-laki. Kenapa? Karena di mata perempuan itu dia melihat banyak sekali peluang untuk mendapatkan ridha Allah daripada kita sebagai seorang laki-laki. Kalau kita lebih gelap dan lebih jauh untuk mendapatkan surga Allah. Kenapa? Karena di tangan kita lebih banyak. Seorang laki-laki dalam menjalani taat dan menjalani wilayahnya seorang yang memimpin, tentunya dia harus betul-betul menjaga aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sempat mengajak keluarganya kepada jalan yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita murkai Allah. Karena tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita. Maka perempuan sebenarnya lebih terbuka jalannya. Ya, taat kepada suami 7 hari, maka 7 pintu neraka akan tertutup dan dibukakan 8 pintu surga Allah. Dia akan masuk ke dalam surga dengan tidak ada hitungan. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratun lima madhamin dzunub. Seorang perempuan di saat datangnya halangannya, haidnya, maka dalam masa haid ada perempuan yang haidnya itu 5-7 hari, adapun 3 hari. Berarti 3 hari dalam keadaan haid dia tidak dibolehkan untuk melaksanakan sembahyang, haram. Maka dosanya yang lalu akan terhapus dengan sebab dia diberikan ada sedikit merasa berat badannya dengan sebab haid. Yang pasti perempuan kalau datang haid dalam keadaan kurang sehat, maka kurang sehatnya itu akan menutupi dan akan hilangnya dosa yang mungkin pernah terlaksana sebelum masa haidnya. Kan masa wateka dewasa. Masa setelah dewasa, mungkin dari masa sucinya, dalam masa dia suci, dia pernah tinggal sholat, adapun dia pernah melakukan perbuatan kecil-kecil yang berdosa,
maka di saat datang haid sabar dia dan merasa sakit, itu akan terhapus dosa yang dia lakukan sebelumnya. Mungkin ketika datangnya masa sucinya dia terlanjur lagi dengan dosa, datang haid selanjutnya akan terhapus dosa yang sebelumnya. Itu kenapa? Karena kesabarannya seorang perempuan, karena memang sudah kodratnya dan martabatnya seperti itu. Kalau hanya tinggal sesuatu tapi dengan alasan, itu tidak ada masalah. Artinya apa? Dosa, tapi dosanya bukan dosa besar. Yang dosa besar yang mengingkari wajibnya sembahyang. Tak ikut sembahyangnya bukan wajibnya, yang dosa besar artinya keluar gedanya daripada Islam. Sengaja mengeluarkan dengan i'tikad yang demikian, maka kita bahagian dari dosa besar. Tapi kalau kita terlanjur lewat waktu, mungkin itu belum bagian daripada dosa besar. Karena di saat kita ingat langsung kita lakukan. Bukan sengaja. Bukan hal dalam keadaan menyengaja dan meranggap meringan-ringankan syariat. Ada juga anggapan sebagian orang, apa itu sholat, Allah nggak usah sholat lah. Nah, itu merasa meringan-ringankan syariat. Nggak ada sholat itu malah jadi kufur. Tapi kalau sholat lewat kadang-kadang dalam keadaan bekerja, nggak ingat, tahu-tahunya udah lewat waktu sholat, itu masih dosa kecil. Bukan kita mengingkari hukum wajibnya. Tapi jangan sering-sering juga. Kalau sering-sering jadi dosa besar. Jadi yang merasa terlanjur ketinggalan sholat, ya langsung kita qadha. Makanya pagi bangun setelah subuh langsung melaksanakan sholat subuh. Langsung kita laksanakan sholat subuh dengan niat menggantikan sholat dalam waktu. Jangan kita bawa lagi pada waktu zuhur, kemudian kita bawa lagi pada waktu asar, kemudian kita bawa lagi sampai maghrib, sampai udah waktu isya juga nggak terlaksana sholat subuh. Nah, ini juga akan membahayakan dan bertambah dosa besar. Wa in qallat fi awal yawm alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzab qadaballahu laha bara'atan minan nar wa jawazan ala sirat wa amanan min adzab wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin walakin darajatan arba'ina syahidan idza kana dzakiratan lillahi ta'ala fi hayya. Jadi seorang perempuan di saat datangnya halangannya, kemudian dia mengucapkan fi awalil yawm, ketika hari pertama datang halangannya, alhamdulillah. Nah, ini walaupun memang nggak ada jamaah perempuan, tapi bagi kita yang telah berkeluarga, sebahagian kita yang telah berkeluarga mungkin bisa memberikan ilmu ini kepada perempuan supaya mungkin lebih dingin dan lebih merasa bersabar di saat datangnya halangannya. Fi awliyaman, dia mengatakan pada hari pertama alhamdulillah ala kulli hal wa astaghfirullah min kulli dzam. Segala puji bagi Allah pada setiap waktu, wa astaghfirullah, minta ampun kepada Allah daripada tiap-tiap dosa. Kataballahu laha, maka dengan kalimat yang dia ucapkan seorang perempuan dalam keadaan haid itu nggak ada masalah. Kalau yang berbentuk doa dan zikir itu nggak ada masalah walaupun dia dalam keadaan haid, boleh. Kataballahu laha bara'atan minan nar, Allah akan menulis baginya amal bara'atan minan nar, terlepas daripada api neraka. Wa jawazan ala sirat, dan akan bisa melewati di atas sirat dengan aman. Wa amana minal azab, dan aman daripada azab kubur dan azab di yaumil akhir. Wa rafa'allahu ta'ala laha bi kulli yawmin walakin darajatan arba'ina syahidan. Kemudian Allah akan mengangkat derajatnya dengan tiap-tiap hari dan malam, yaitu derajat arba'ina syahidan, lebih tinggi daripada derajat orang syahid, orang yang meninggal dalam peperangan membela agama Allah. Idza kana dzakiratan lillahi ta'ala fi hadiha, apabila dia ingat kepada Allah di saat dia datang halangannya. Itu kelebihan perempuan. Tapi pada hakikatnya laki-laki juga bisa sebenarnya untuk mendapatkan hal-hal yang demikian ataupun bahagian daripada fahla apabila laki-laki itu memimpin sebuah keluarga dengan sesuai aturan Allah. Wa qala Hasan Basri berkata, kalau misalnya zikir nggak apa-apa tunggu tadi kan? Ya. Tapi kalau ngaji nggak boleh ya? Mengucapkan kalimat kalau misalnya lagi haid. Ya, lagi haid yang tidak boleh ayat yang tidak dijadikan sebagai zikir.
Kalau ayat-ayat yang dijadikan zikir kemudian dia baca, niatnya bukan membaca Al-Quran tapi membaca zikir, boleh. Contoh misalnya qul huwallahu ahad. Ulama sudah menjadikan ayat Al-Quran itu sebagai zikir. Tapi ketika dia baca berniat zikir. Itu sama seperti orang dalam keadaan berjunub, dia membaca laki-laki dalam keadaan berjunub tapi dia baca qul huwallahu ahad dengan niat adalah itu zikir. Adapun ada doa yang ada dalam Al-Quran itu boleh dibaca, tapi kita niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat Al-Quran. Hasan al-Basri berkata, hadhihi lin-nisa as-salihat muti'an. Perkara kelebihan yang tadi itu khusus bagi perempuan yang saleh, yang taat bagi suaminya fil umuri syariah, pada urusan syariat yang berkaitan dengan agama. Ada sebuah cerita, anna rajulan fi adin Nabi alaihi wasallam kharaja ghazian. Ada perempuan pada masa Rasulullah keluar, dia mau berperang karena mendengar fadilah berperang itu lebih besar. Dia mau berperang untuk mendapatkan fadilah perang, yaitu fadilah syahid. Faqala li imratihi. Tadi rajulan laki-laki datang pada masa Rasulullah untuk berperang. Faqala li imratihi. Dia ketika mau berangkat dari rumah berpesan kepada istrinya, la takhruji min hadzal bait. Salah satu pesan dia ketika mau berperang, kamu jangan keluar daripada rumah. Tetap di rumah walaupun dalam keadaan bagaimanapun, walaupun enggak ada duit tetap harus di rumah. Itu pesan laki-laki yang yang ingin berperang. Hatta arji'a ilaik, sehingga aku kembali kepada engkau. Jadi jangan engkau keluar rumah sehingga aku kembali kepada engkau. Famarada abuha. Pada saat suaminya keluar, bapaknya ada di rumah dan dalam keadaan sakit. Wa arsalat rasulan ila Rasulillah. Fa qala alaihi wasallam ati'i zawjak. Perempuan itu ingin pulang ke rumah orang tuanya untuk melihat orang tua dalam keadaan dalam keadaan sakit. Kemudian dia kirim seorang utusan kepada Rasulullah untuk minta izin, apakah dia boleh untuk pulang melihat abunya, bapaknya dalam keadaan sakit, ataupun dia harus taat kepada suaminya yang berpesan tidak boleh keluar rumah. Tapi Rasulullah menjawab, ati'i zaujak, taatlah kepada suamimu. Wa kadza marratan ba'da marratin, 3 kali, 2 kali, 3 kali, seperti itu juga jawab Rasulullah. Jangan kau keluar rumah, karena suamimu berpesan jangan keluar rumah. Fa'ata'a zaujaha wa lam takhrud minal bait. Dan dia karena berpesan suami seperti itu, dia pun enggak keluar rumah, tetap menjaga pesan daripada suaminya dengan keluar rumah, walam takhrud. Jadi dia enggak keluar daripada rumah walaupun bapaknya dalam keadaan sakit, dia enggak mendengar bapaknya. Famata abuha. Berujung bapaknya meninggal. Dia belum sempat pada waktu sakit melihat sampai bapaknya meninggal. Famata abuha walam tara. Dan dia bersabar di rumah karena karena mengikuti pesan suaminya, sabar dan tidak mau keluar rumah walaupun bapaknya sudah meninggal. Fasabarat ala dzalik, perempuan itu sabar hatta raja'a zaujuha ilaiha, sehingga kembalilah suaminya ke rumah. Fahallahu ila nabi alaihi wasallam annallaha qad ghafara laha bi ta'ati zaujiha. Jadi Allah mengutuskan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira kepada perempuan tadi bahwa semua dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia taat kepada suami dalam keadaan dia musibah, yaitu dengan berpulangnya bapaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapaknya enggak sempat dilihat waktu sakit sampai meninggal dan sampai dikubur, enggak sempat dia lihat, tapi dia tetap menjaga pesan daripada suaminya, yaitu jangan keluar rumah. Jadi dia mendapat kelebihan sampai diampunkan segala dosanya. Itu wahyu yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah melalui Jibril dan menyampaikan kepada perempuan itu diampunkan dosa. Jaminan, Masya Allah. Jaminan diampunkan dosa. Itu kan kalau memang jaminan seperti itu, karena Rasulullah menjamin dia itu terhapus segala dosanya, tentunya kan bagaikan dibilang oleh baginda Rasulullah,
bahwa dia itu memang ahli surga dan salah satu daripada terjamin masuk surga. Kalau dosa kita nggak ada ya secara syariat juga, secara keyakinan kita pasti diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu tentang kelebihan-kelebihan bagi seorang perempuan dalam keadaan taat kepada suaminya, dan dia bisa mendapatkan surga Allah dengan gampang gara-gara dia taat kepada suami. Itu cerita daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik kepada istri kita ataupun kepada ibu kita dan kepada saudara-saudara kita yang perempuan. Mudah-mudahan bisa menjaga hak-hak daripada suami dan menjadi hamba Allah yang taat dan taat kepada suami, sehingga mendapatkan fadilah sebagaimana yang diceritakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pernah pertanyaan, kadang jawabannya bunuh dia yang menentang kadang kejadian katanya kan dalam kehidupan katanya kehidupan hubungan katanya keluarga, misalkan yang sudah berkeluarga, yang belum keluarga apa bukan, yang belum keluarga ya mau ditanya apa, memang belum pernah mengalaminya, ada kini Kemudian Ham. Tangan dari. wa innama halaka kasratuhum